Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya perwakilan dari kelompok 1A ingin memsimulasikan percobaan yang ada di modul 6 ini. Pada modul ini yang berjudul rangkaian resonansi, yang tujuannya mengamati pengaruh frekuensi sumber daya arus bolak-balik terhadap nilai resistansi dan reaktansi, induktif dan kapasitif, rangkaian resistor, induktor dan kapasitor. Yang kedua, mencari frekuensi resonansi pada peristiwa resonansi arus dan tegangan. Nah, kita lanjutkan ke percobaan ya, rangkaiannya. Nah, untuk rangkaian pada percobaan pertama ini kita untuk pengaruh frekuensi, yaitu yang sumber arus sumber tegangan yang kita gunakan yaitu sumber AC, karena AC sumber AC yang mempunyai frekuensi, karena untuk yang diubah nanti parameternya itu frekuensinya. Nah, ini ada multimeter untuk mengukur arus dan ini ada multimeter untuk mengukur tegangan. Ini adalah rangkaian yang kita gunakan nanti, ada resistor, induktor, dan kapasitor. Yang pada terhadap percobaan utama ini, yaitu yang pertama ada resistansi, yang kedua itu ada relaksasi induktif dan relaksasi kapasitif. Nah, kita langsung aja menggunakan operasi multisim. Sumber arus yang kita gunakan, sumber tegangan yang kita gunakan adalah AC power. Udah itu multimeter, dan kapasitor, resistor, resistor yang kita gunakan yaitu sebesar 470 ohm. 470 ohm. Kita sambung ke rangkaiannya. Jangan lupa untuk pasang ground. Oke. Pada multimeter pertama ini kita akan mengukur arus pada rangkaian tersebut. Pada multimeter yang kedua ini kita akan mengukur tegangan. Oke. Untuk tegangan yang kita gunakan tegangan sebesar 3 volt atau 3 VRMS. Untuk tegangan yang kita gunakan yaitu ada 50 Hz, 100, 1000, 2000, dan 4000. Oke, kita mulai dari 50 Hz dulu ya. Kita running. Nah, ini sudah didapatkan arusnya sebesar 6383 mA dan tegangannya 3 volt. Kita stop, kita naikin frekuensinya sebesar 100. Yang untuk arus yang didapatkan yaitu sebesar 6383 mA dan tegangannya ada 3 volt. Hasilnya sama dengan frekuensi yang 50. Kita naikin lagi, coba kita cek lagi di frekuensi sebesar 1000 Hz. Kita running, kita lihat hasilnya tetap sama 6383 mA dan tegangannya sebesar 3 volt. Kenapa pada resistansi ini arus dan tegangannya sama? Karena disebabkan prinsip tidak berpengaruh pada resistor, namun frekuensi
namun frekuensi dapat berpengaruh pada suatu komponen penghantar yang memiliki resistansi. Nah, jadi kita naikin frekuensi sebesar apapun ya, ini udah 4000 ya, arus dan tegangan tetap sama, nggak ada berubah ini. Nih, oke, sudah selesai. Kita ganti angka ini dengan induktor. Nah, untuk induktor yang kita gunakan yaitu sebesar 2,5 mH. Kita ulangi lagi frekuensinya sebesar 50 Hz. Kita running. Nah, untuk arus yang kita dapatkan yaitu sebesar 3808 dan tegangannya 3 volt. Kita cancel lagi, kita ganti frekuensinya. Oh ini kita masuk lagi dengan 100. Oh ya, ini tadi hasil yang 50 Hz itu arusnya sebesar 3,808 ampere ya, bukan miliampere. Dia besar, arus yang masuk itu besar. Kita ganti dengan 100 ya, frekuensinya apakah tetap sama? Dia makin kecil, yaitu 1,904 ampere. Tegangannya tetap sama 3 volt. Kita ganti lagi pada frekuensi sebesar 1000. Arus yang masuk itu 190,371 mA, tegangannya 3 volt. Dan kita masukin lagi, hasilnya itu 2000. Arusnya yaitu masuk adalah 95,186 mA, tegangannya 3 volt. Kita ganti lagi dengan pada 4000 Hz. Ini ada 47593 mA tegangannya. Oke, dapat disimpulkan pada reaksi induktif ini, semakin besar frekuensi yang dimasukkan, maka semakin kecil juga arus yang timbul pada induktif ini, reaksi induktif ini. Oke, kita ganti rangka ini menjadi kapasitor, masukkan komponennya kapasitor. Yang kita gunakan yaitu sebesar 10 mikrofarad. Oke, ini kita ganti lagi frekuensinya sebesar 50 Hz. Tegangan yang disuplai oleh arus AC ini sebesar 3 VRMS. Coba kita lihatin dulu. Oke, itu yang tegangan yang kita arus yang kita dapat pada frekuensi 50 Hz yaitu sebesar 9455 mA, tegangannya 3 volt. Kita stop, kita ganti lagi dengan 100. Besar yang masuk yaitu 18.000
18,91 mA, tegangannya 3 volt. Kita masukin aja frekuensinya, coba dengan 100.000. Caranya harusnya itu sebesar 189,01 mA, tegangan 3 volt. Kita ganti lagi, frekuensinya sebesar 2000. Nah, ini arusnya 378,203 mA, tegangannya 3. Ini dengan ini dengan parameter terakhir ya, dengan masuk 44.000. Kita ganti parameternya dengan 4000. Lima 6,406 mA, 3 volt. Oke, dapat kita simpulkan pada reaksi kapasitif ini, maka frekuensi yang kita berikan yang apabila frekuensinya besar, maka hasil arusnya semakin besar atau berbanding lurus sama frekuensinya. Bila frekuensinya naik dan arusnya juga naik, tegangannya tetap sama, yaitu 3 volt yang pada yang disuplai oleh AC. Kita masukin nilai ini sebagaimana di data pengamatan. Ini tadi ya, saya udah catat tegangan yang kita berikan itu 3 pada frekuensi 50, yaitu 6.383. Untuk direalisasi ini kan hasilnya sama semua, maka kita bisa copy paste untuk memudahkan dan mempercepat kita memindahkan datanya. Dan pada reaksi induktif, arusnya dia kan tadi ampere itu 3,8. Nah, kita masukin ya, sebagaimana bisa melihat, takutnya salah pada yang di tabel atasnya kan di miliampere. Bisa aja sih, tapi diubah aja nilai hasil perhitungannya. Tegangannya sama 3 volt atau dengan 3 VLS. Ini pada reaksi kapasitif tegangannya yaitu 3, tapi arusnya dia semakin frekuensi semakin naik, maka arusnya juga semakin naik atau berbanding terbalik, berbanding lurus. Ini dia satuannya miliampere ya, karena dia kecil arusnya yang masuk, karena dia semakin kecil semakin besar ya frekuensinya diberikan, maka semakin besar. Tiga 7 8,003 756
Oke, untuk hasil yang kita dapatkan sudah saya pindahkan ke data pengamatan. Ini adalah percobaan pada pengaruh frekuensi. Oke, sekian dari percobaan yang pertama, akan kita lanjutkan dengan percobaan yang kedua. Oke, kita lanjut lagi dengan percobaan kedua, itu rangkaian resonansi tegangan. Ada kalanya ini rangkaiannya kita akan melihat resonansi tegangannya. Kita akan langsung aja ke multisim. Oke, untuk rangkaiannya kita sama yang dibuat tadi pada di gambar ya. Untuk sumber yang kita gunakan yaitu power AC, yaitu ada resistor, yang sebesar 470 ohm, dan itu ada induktor sebesar 2,5 mH, ada kapasitor itu sebesar 10 mikrofarad. Jangan lupa multimeter untuk mengukur arus, untuk mengukur tegangan, untuk tegangan pada induktor, dan multimeter juga untuk mengukur tegangan pada kapasitor. Jangan lupa sambungkan tegangannya. Masukkan ground. Yang tegangan yang digunakan itu sebesar 3 VLMS, dan frekuensi yang kita dapatkan itu 75 Hz. Maka kita akan susun dulu. Ini adalah arus, dan ini adalah untuk mengukur tekanan pada resistor, dan ini pada induktor, ini pada kapasitor. Oke, kita running. Oke, ini sudah dapat ya hasilnya. Arusnya sebesar 5.826, dan ada VR-nya itu sebesar 2738. Dan kita stop lagi, kita ubah lagi frekuensinya menjadi 150 Hz. Kita running, harusnya naik menjadi 6.234 mA.
pada ini. Oke, kita buat lagi, kita naikin lagi menjadi 225. Coba lagi frekuensinya menjadi 3 Hz, halusnya menjadi 35 mA dan 2984 volt, 30,19 ampere, 335,178 volt. Ya, kita akan lanjutkan lagi ini ke 37, 35 pas running lagi. Nah, nanti kita akan melihat resonansi pada tegangan Vn dan Vc. Itu pada frekuensi berapa dia akan sama nilainya. Coba lagi menjadi 450, kita stop, kita running lagi, kita stop, 525, kita running, kita stop, kita sampai 1000 ya frekuensinya, banyak ini. Kita stop, 675, kita ganti lagi menjadi 700, 750, ini hasilnya. Nah, pada 825 ini arusnya sudah 3 volt ya, 3 volt, arusnya juga tegangan sudah 3 volt. Pada resistornya, nah kita masukin lagi menjadi 900 Hz. Kita tutup, kita ganti lagi menjadi 975, kita stop, 155, oke, dia ini deh. Untuk resonansi ini sendiri dia terjadi pada frekuensi 1050 Hz dan 975 Hz yang saya sebelumnya tadi ya.
dia hasilnya resonansi VL dan VLC nya hampir sama karena ya itulah namanya resonansi. Oke, kita lanjut lagi ke frekuensi 111.25 Hz. Kita stop, kita ganti lagi ke 1200 Hz. Ini ya hasilnya, kita lanjut lagi 75. Nah, ini pada ini dia kita ganti lagi frekuensinya menjadi 1350 Hz. Kita stop. Ya, hasilnya kita ganti lagi ini 1500 frekuensinya. Pada resistor pada frekuensi 1500 atau 1425 itu tegangannya turun tuh ya, yang pada resistor tadi kan tegangannya 3 volt, ini menjadi 2,999 volt. Kita masukin lagi menjadi 1575. Ini adalah tegangan yang terakhir, frekuensi yang terakhir kita masukin. Ini kayaknya hasilnya yang terakhirnya frekuensinya. Oke. Itu sekian dari percobaan yang kedua, resonansi tegangan. Kita akan lanjutkan lagi dengan resonansi arus. Oke. Ya, kita lanjut lagi dengan percobaan ketiga, maaf ya. Rangkaian resonansi arus. Nah, kita akan langsung pada resonansi arus ini rangkaian komponennya disusun secara paralel karena kita akan mengukur arus pada komponen ini sendiri. Nih, ini sudah ada rangkaian sebelumnya, tapi kita hilangin dulu ya ininya. Kabel-kabel fognya kita hilangkan dulu. Ini sama dengan percobaan yang kedua, tapi kita melihat arus pada resonansi ini ya, karena yang kita ubah parameternya adalah frekuensi itu sendiri.
Oke, ini kita jangan lupa sambungin. Untuk resistor dan induktor dan kapasitornya itu sesuai dengan yang pada percobaan kedua ya, nilai-nilainya. Dan ini adalah arus, ini adalah nanti arus pada ini. Oke, untuk tegangan yang kita gunakan yaitu sebesar 3 volt. Untuk percobaan pertama yaitu adalah 75 Hz. Kita running. Nah, ini adalah hasilnya. Pada induktor arusnya itu sebesar 2,58 ampere dan kapasitor itu 14,183 mA. Untuk di resistornya itu sebesar 6,38 mA. Ini kayak yang di percobaan yang pertama itu ya, sama. Kita lanjut lagi dengan frekuensi yang sebesar 150. Running. Oke, ini masih sama, ini masih ampere dan ini miliampere. Kita ganti lagi frekuensinya menjadi 225 Hz. Oke, di sini sudah terlihat ya. Pada induktor dan kapasitor arusnya ini sudah turun ini dari ampere ke miliampere, dan pada kapasitor dia masih tetap miliampere ini. Kita buktikan lagi sampai dia frekuensinya 1000, apakah di kapasitor dia akan naik. Ini dia di induktor arusnya turun, kalau di kapasitor kita cek lagi. Untuk di resistor tetap sama, arusnya tidak ada berubah, tetap 6000. Coba lagi ini di 300. Running. Nah, kelihatan ini ya, di kapasitor arusnya sudah menaik menjadi 56. Kita running lagi coba. Jadi frekuensi 375. Dan running. Nah, ini ya sudah naik dari 56 menjadi 70 dia. Untuk arus pada rangkaian itu sebesar 436,789. Pindah lagi menjadi 450 Hz. Kita running coba. Nih, masuk start lagi. Kita masukin lagi 525. Kita running. Kita ini akan mendekati resonansi ya, pada dan VC nya kita sekali lagi, jadi pindahkan 750 Hz. Oke, kita ganti lagi.
825 jika lihat nih di kapasitor harusnya menaik karena ada semakin lurus dengan frekuensi. Bila frekuensinya besar maka harusnya makin besar juga pada kapasitor. Daripada di induktor dia masih makin kecil harusnya. Oke, yang transisi ini terjadi pada 675 Hz ya di arusnya. Jadi kita sini menjadi 900. Nah, pada di induktor ini di arusnya ada 181 mA dan 198 mA. Coba kita cek lagi di frekuensi selanjutnya. Biasanya di frekuensi resonansi pada arus ini terjadi pada 1050 atau 1125. Ini ya, ini yang hasilnya 1050. Coba kita running ke 1125. Berarti dia ada terjadinya di 975 atau di 1050 resonansinya itu terjadi atau pada arus. Oke, kita ada di terakhir frekuensi yaitu 1575. Oke, inilah frekuensi hasil yang ada pada terakhir percobaan atau parameter terakhir, yaitu harus didapatkan pada induktor yaitu sebesar 120 dan pada kapasitor itu harusnya ada 297. Oke, sekian simulasi pada modul 6 resonansi. Rangkaian resonansi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan. Saya perwakilan kelompok 1A, Pak Putikum, rangkaian listrik laboratorium dasar tinggal itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.